Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elang. Kali ini kita akan membahas tentang orang lemah, orang yang direndahkan oleh orang lain, serta orang fakir dan miskin. Sejak dahulu hingga sekarang, masalah kemiskinan semakin tumbuh dan berkembang. Orang yang lemah dan miskin acap kali menjadi objek untuk dipandang rendah bagi orang lain. Orang-orang yang memiliki kekurangan baik dari sisi harta, jasad maupun mental atau cacat kadang menjadi bahan hinaan, cercaan, bullying, bahkan tindak kekerasan dari orang-orang yang jahil dan tak memiliki perasaan. Tidak seorang pun dari kita yang mau jadi miskin. Setiap hari kita keluar banting tulang mencari nafkah agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Akan tetapi hidup ini sudah ada yang mengaturnya, yang kita tidak akan mampu menolak kehendaknya. Oleh karenanya, Islam datang untuk memberi motivasi dan semangat bagi orang-orang yang berada dalam cengkraman kemiskinan, bahwa keadaan itu bisa menjadi pintu surga bagi mereka, supaya mereka memiliki kekuatan dan bersabar dalam melewati kehidupannya yang singkat di dunia yang fana ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni surga, yaitu setiap orang lemah dan ditindas, yang sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Dan maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni neraka, yaitu setiap yang beringas membela kebatilan, kasar lagi sombong." Hadis riwayat Al-Bukhari halaman 4918 dan hadis riwayat Muslim halaman 2853. Maka kami wasiatkan kepada saudara-saudara kami untuk bersabar di atas kemiskinan, sebab itu merupakan keadaan yang dipilihkan Allah untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi lainnya. Sungguh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidur beralaskan daun kurma dan berbulan-bulan rumahnya tidak memiliki pelita ketika malam dan dapurnya pun tidak berasap. Seringkali beliau tidur malam sedang keluarganya bolak-balik di atas pembaringan karena lapar. Kebanyakan hari-harinya ia lewati bersama keluarga beliau hanya dengan memakan kurma dan air atau roti gandum yang kasar. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikatkan batu di perutnya lantaran kelaparan. Adapun Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah bermimpi melihat sayur-sayuran hijau lantaran perutnya gemetaran dan kempis. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, keadaannya begitu menakjubkan. Beliau berkata, "Kulitku adalah rasa lapar, rambutku adalah rasa takut, pakaianku adalah wol, kendaraanku adalah kakiku, pelitaku di malam hari adalah bulan, penghangatku di musim dingin adalah matahari. Buah-buahan dan raihanku, tumbuhan yang berbau harum adalah apa yang ditumbuhkan bumi untuk binatang buas dan binatang ternak. Aku bermalam sedangkan aku tidak memiliki apa-apa. Namun tidak seorang pun yang lebih kaya dariku. Maka kemiskinan yang hakiki bukanlah miskin harta benda, tapi miskin hati. Hendaknya seorang muslim tidak merasa putus asa dengan keadaannya yang serba kekurangan. Sebab ini hanyalah dunia, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Ia harusnya menyadari bahwa semakin banyak ia nikmati di dunia ini, maka semakin banyak pula yang ia harus bertanggungjawabkan kelak. Seperti orang yang berbelanja di swalayan, semakin banyak ia mengambil barang, maka semakin banyak pula yang dia harus bayar. Oleh karenanya, apabila seorang muslim diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup di dunia ini, hendaklah ia memperbagus sangkaannya kepada Rabb-Nya, karena bisa jadi Allah menginginkan kebaikan untuknya dan menghindarkan dari kebinasaan.
Sebab begitu banyak bukti di depan mata, tatkala seseorang diberi kemampuan oleh Allah, maka tiba-tiba ia menjadi orang yang sombong dan melampaui batas, sehingga neraka lebih pantas untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong akan memasukiku. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin akan memasukiku. Lalu Allah berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Mungkin beliau bersabda denganmu, aku menimpakan azab pada siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki, dan masing-masing dari kalian berdua akan berisi penuh. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, dan ini lafaz Imam Muslim halaman 2846. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendatangi surga, maka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, dan aku mendatangi neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari halaman 3241, dan hadis riwayat Muslim 2737. Disadur dari Mujibatul Jannah fi Dawi Sunnah karya Dr. Abdullah bin Ali Al-Jaidsan halaman 69-70. Ditulis Ustadz Abu Dawud Ilham Al-Atsari Hafizahullah, pengasuh Buletin Madrasah Sunnah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.